Puji Tuhan masih sih, masih. Ya? Kita masih ngerasain pulang maghrib itu naik sepeda itu dijewer. Biasalah ya mama-mama Batak itu ya. Teriak-teriak ya kan? Teriak-teriak, dikejar Pulang kita. kau! Nah, dikejar itu. Pakai daster, pakai sendal jepit, dilempar, masih ngerasain lah puji Tuhan. Merasa tertantangnya karena mungkin kalau orang mikir saya dikasih jabatan direktur awalnya. Kan saya mikir ke sana tuh. Oh, suatu saat nanti pasti saya jadi direktur nih. Atau keinginan saya akan menggantikan Papa nih Pimpinan sebagai lah, gitu. pimpinan nih. Nah, tantangannya saya ingin menghilangkan jabatan itu karena privilege itu. Supir itu harus diedukasi. Edukasi dalam berbagai macam hal lah. Sama cara bawanya. Cara bawanya. Gitu. Dari cara mesinnya seperti apa, akinya seperti apa, bannya seperti apa. Itu harus dikasih edukasi mereka. Betul. Karena di jalan itu apapun bisa terjadi. Jadi kita harus kasih edukasi. Karena itu safety supir juga kan. Oke, dengan BK balik lagi bersama host pengganti sementara Lek Sakti dengan saya Okta Siotang. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang pengusaha muda. Nggak usah berlama-lama lagi, ini dia Marco Haloho. Sehat Bang? Sehat, puji Tuhan Bang. Terima kasih Bang udah mau mampir singgah. Siap. Dan tadi dari mana Bang? Narogong ya? Narogong. Dan macet tuh dengan BK, tapi beliau sempat-sempatkan dengan kesibukan beliau mampir ke studio Batak Keren. Terima kasih banget ya Bang. Sama-sama. Nah, dengan BK, Bang Marco Haloho ini seorang pengusaha muda. Saat ini beliau menjabat sebagai direktur utama di PT apa Bang? Di salah satu anak perusahaan kita. Anak perusahaan. Namanya? Kalau anak perusahaan kita namanya Putra Biru. Putra Biru. Tapi mother company kita namanya PT Talenta Putra Utama. Putra Utama. Berlokasi di? Narogong. Kita 3 di satu tempat yang sama. Oh, oke. Nah, pokoknya satu. Siapa tahu nanti dengan BK pernah lewat daerah sana, beliaulah sebagai direktur utamanya dengan BK. Tepuk tangan lagi dong. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, Abang lahir di sini atau di Medan? Lahir di Bekasi. Bekasi ya? Di Bekasi. Oke. Tapi Bapak Mama juga Bekasi? Kalau Mama Papa asli lahir di Medan. Di Medan dari kampung. Dari kampung dia. Oke. Mama memang merantau ya? Merantau dari nol dulu. Oke. Tapi Abang lahir di Bekasi? Di Bekasi. Kalau ngomong Batak, tahu nggak Bang? Nggak bisa kita. Tapi kalau ada yang ngomongin? Oh, paham. Paham ya? Ngerti. Wah. Nggak bisa kita ngomongin nih, beliau nih dengan BK. Pasti paham nih. Soalnya aku pernah Bang. Jadi di suatu tempat ada orang yang kayak ngeselin gitu kan. Ngomonglah aku sama temanku pakai bahasa Batak. Rupanya yang dengar ini tahu orang Batak. Kena aku situ. Untuk nggak dijewer gitu. Gitu kan. Pembelajaran ya dengan BK. Nah kalau ini Bang, kalau Bapak tahu lah ya. Papa bisa. Bisa ya. Cuman dia Mama juga pasif lah ya, kalau ngomongnya pasif, jarang banget ngobrol pakai bahasa Batak itu. Di rumah juga? Di rumah juga. Paling Mama lah yang pakai bahasa Karo itu, sering. Papa, jarang banget lah pakai bahasa Batak dia. Berarti sehari-hari secara keluarga pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia. Tapi kadang Mama campur-campur pakai bahasa Karo, katanya minimal kita ngerti lah bahasanya. Karena kita Batak lah Bang, Batak, dari akarnya ya. Kalau saya kan campuran Batak Karo, minimal kita harus tetap ngerti lah bahasa ibu kita kan. Ya, setuju. Tapi sering Abang balik ke Medan? Jarang. Jarang ya? Kayaknya bisa dihitung pakai jari lah kalau pulang ke Medan itu. Ada ini gitu Bang, apa? Masih ada keluarga gitu di sana? Masih, bibi masih banyak di sana. Bibi Nini sama Opung udah nggak ada. Oke. Nah kalau Abang lahir di Bekasi, masih merasakan ini nggak Bang, kehidupan anak kecil layaknya, kayak aku kan lahir di
sebenarnya aku lahir di Kalimantan Barat, Oh, oke. tapi bapak pindah ke Tanah Jawa. Tanah Jawa itu Siantar lurus lagi tuh Bang. Hmm. Nah, masih ngerasakan inilah main-main sama anak-anak, main sepeda, main bola gitu. Kalau Abang masih ini nggak? Puji Tuhan masih sih, Masih, Kita masih ngerasain pulang maghrib itu naik sepeda itu dijewer. Biasalah ya mama-mama Batak itu ya. Teriak-teriak ya kan? Teriak-teriak, dikejar Pulang kita. kau! Nah, dikejar itu. Pakai daster, pakai sendal jepit, dilempar masih ngerasain lah puji Tuhan. Oke. Berantem-berantem layaknya anak-anak Oh, pasti sering. ya? Sampai sekarang kita masih. tuh dengan BK. Tapi kalau sekarang sih Bang, anak-anak sekarang tuh, aduh, nonton, kalau nggak main handphone. Lebih banyak main di dalam rumah kayaknya. Iya, dalam rumah. Betul. Kalau berarti dari SD, SMP, SMA? Di Bekasi? Bekasi. Oh, sampai kuliah? Kuliah kebetulan dapat beasiswa di Amerika, di Chicago. Mantap dengan BK. Paten. Dari SMA langsung ke Amerika berarti? Lulus SMA, dapat coba apply ke sana, ternyata rezekinya ada beberapa universitas yang terima, dan 90% yang ngasih beasiswa. Berapa lama tuh Bang? 4 tahun. 4 tahun. Oh, berarti 4 langsung S1 tuh ya? S1. Banyak orang Batak sana Bang? Sedikit banget. Karena orang Indonesianya juga sedikit di situ. Oh, oke. Kalau orang Batak paling kayaknya saya mungkin 4 orang lah di situ. Oh, gitu. Terakhir sama adik datang, makanya jadi 4. Jadi 4. Kalau adik nggak datang 3. 3. Jurusan apa tuh Bang kalau boleh tahu? Kemarin itu ngambil 2 jurusan, ambil ekonomi sama bisnis. Oh, bareng. Kebetulan di sana bisa. Karena kita nggak ada skripsi kayak di sini kan. Iya. Yang penting kita nilainya cukup, profesor kita bolehin sih, nggak apa-apa. Tapi 4 tahun selesai dua-duanya ya? Puji Tuhan 4 tahun. Kalau ini Bang, beda banget nggak sih kehidupan di sini dengan di Amerika itu? Ini dari point of view orang Batak ya? Oh, pasti. Beda banget Bang. Terkadang kita kangen sama di rumah gitu. Kayak masakan mungkin. Kebetulan kalau kami di rumah itu juga suka sering bikin acara-acara Batak gitu. Oh, gitu. Kita sering. Sebulan sekali pasti kita ada kibot karo, bahasanya kibot karo, ya itu pasti kita sering. Ngundang ke rumah tuh ya? Ngundang ke rumah. Jadi terkadang tuh kalau di sana tuh 2 tahun nggak pulang, suka terngiang-ngiang. Oh gitu. Rasanya pengen pulang aja ke rumah. Tapi nggak mungkin kan Bang? Nggak mungkin. Oke. Secara Abang kuliah itu memang dituntut orang tua, atau memang niatan Abang ke sana? Niat sih memang ke sana. Memang niat ya? Cuman awalnya cita-citanya nggak mau jadi pembisnis jujur. Apa tuh Bang kalau boleh tahu Sebenarnya kita pengen jadi tentara malah. Oh, mak. Awalnya. Kok bisa tiba-tiba dari tentara? Sebenarnya nggak Bang, tentara itu aku nggak tahu ya. Setauku yang dari lulusan kuliah pun bisa kan mendaftar? Bisa, perwira karir. Profesi ya kalau nggak salah? Bisa ya. Cuman kita udah nikah jadi nggak bisa. Oh. Jadi saya itu nikah saat kuliah. Jadi nikah, kuliah dan kerja berbarengan. Nah, berarti kuliah nikahnya di sana? Nikahnya kita pulang dulu pulang sini. dulu. Nah, pulang dulu sini sebentar, balik lagi kita ke Amerika, di situ nikah, kerja sembari kuliah juga. Oh, berarti Abang kuliah sambil kerja ya? Kerja. Nggak difasilitasi untuk uang jajan yang ini gitu? Ada sih, per bulan ada. Cuman kurang. Cari tambahan. Secara didikan orang tua gimana sih Bang? Keras nggak sih? Kalau mama keras. Kalau jujur mama keras. Bapak? Papa lebih yang dia diam sih kalau papa itu Bang. Papa itu diam. Dia lebih tipikal yang kayak memperhatikan. Kalau salah pun dia lebih baik diam. Kalau ngajarin pun dia prosesnya itu dia mau kita yang berpikir. Oke. Dia nggak peduli kita salah, kita benar, dia nggak akan komplain tentang itu sampai akhirnya dia tahu kita fatal. Baru dia di situ ikut campur. Walaupun sebenarnya dia udah melihat gerak-gerik akan fatal nih gitu ya. Iya. Biar dirasakan dulu nih mana iya, ini. Cuman gitu. dia let it be. Kalau mama enggak. Langsung to the point. Langsung to the point. Terkadang kalau mulutnya udah capek ngomong, yang lain lah. Biasa ya mama-mama Batak mungkin. Enak bapaknya Bang ini, bapak awak. Kalau kemarin waktu dulu kecil tuh Bang, salah dikit balok Bang. Pang, ada sampai patah balok itu. Itu ku ingat betul. Tapi sebenarnya itu
nggak niatan beliau jahat ke aku. Iya. Memang didikan aja. Ya cuman itulah yang bisa bikin kita survive di Iya, ibu betul, kota betul, itu. Terkadang itu juga Mental perlu juga Bang. jadi kuat, Mental kan? jadi bangun kita. Bener. Ini nggak tahu nih kalau dengan BK di sini gimana nih? Coba tulis komen di kolom komentar. Gimana didikan orang tua ke kalian masing-masing nih, gitu. Kemudian berarti yang terjunkan abang ke bisnis itu bapak atau mama? Papa. Bapak ya? Papa. Kita dari kecil itu, dari kecil lah bisa dibilang dari SD sampai SMA, SMP, SMA sampai kuliah itu kita suka briefing. Kalau kita sekeluarga itu suka briefing berenam di rumah. Nah, papa itu udah bisa baca karakter kita masing-masing anak-anaknya. Di situ kita sudah mulai diarahin. Kamu cocoknya begini, kamu cocoknya begini. Ya kita coba ikutin. Ada beberapa yang ngomongannya dia cocok, ada juga yang enggak. Kebetulan pas papa briefing ke saya, arahannya cocok. Jadi saya lanjutin lah di perusahaan kita sekarang kontraktor. Mulai ketahuan nggak abang gerak-gerik akan fatal nih? Sejauh ini puji Tuhan belum. Dan abang langsung mauin, iyain? Awalnya saya nggak mau terjun dulu, karena sebenarnya saya pengen jadi anggota itu. Cuman ngeliat kayaknya sembari nunggu kita selesai kuliah, lulus, kayak saya coba untuk masuk lah. Magang dulu ya? Magang. Lucunya saya magang bukan magang kayak jadi admin atau jadi apa ya, enggak. Justru saya jadi tukang ban dulu. Tukang ban? Tambal ban di kantor. Jadi kita kantor plus workshop kita di situ untuk kayak bengkel-bengkel gitu ya. Oke. Justru saya dulu magangnya ya itu tambal ban itu, angkat ban, isi angin di situ. Gitu. Ada privilege nggak? Enggak. Samain aja semua ya? Enggak sama. Tapi dapat gaji? Dapat gaji. Gajinya ya sesuai job desk kita saat itulah. Tambal ban ya kita gajinya tambal ban. Justru malah dulu supir ya memang saya nggak mau dikenal anak yang punya ya. Jadi saya ya mulai memang dari bawah. Sampai supir itu ya, angkat ban tuh. Ya kita ikutin, gitu? Ya kita ikutin. Karena kan kita ikutin prosesi angkat bannya, isi anginnya, isi bautnya itu betul-betul kita belajar dari bawah. Biar abang diminta sama orang tua itu biar paham nih gitu. Iya, justru sebenarnya papa yang nggak bolehin. Jangan ke situ arahnya. Kamu harus lebih secara generalnya mengarahkan anak buah. Cuman sayanya memang bandel kali ya. Jadi saya bilang, nggak mau di tempat tambal ban dulu. Dimana itu mungkin terlihat sepele, tapi penting sebenarnya. Iya, benar sih. Kadang memang sebelum memimpin, minimal kita tahu dulu nih. Yang sampai level bawahnya gitu kan. Sampai yang ada di lapangan. Dan nggak diburu-buru juga, Bang. Betul. Kadang tiba-tiba, Bang, Pak, bannya udah tipis katanya. Padahal nggak juga ya kan. Sering itu. Iya kan? Sering terjadi itu. Apalagi masuk kategori transportasi nggak sih, Bang? Iya. Iya kan? Kita kan pengiriman tanah ya. Nah, itu. Yang aku pernah dengar tuh, jangankan yang kayak abang, itu apa, dump truck ya, Bang? Dump truck kita. Nah, jangankan kayak abang dump truck. Aku pernah dengar dari bisnisnya kawanku, walaupun kecil ya, rental gitu, Bang. Rental mobil pribadi gitu. Ya itu, supirnya kadang bilangnya, bocor, Pak. Padahal enggak gitu, sengaja aja. Ada tuh kayak gitu. Kita boleh ngerokok loh, Bang? Oh, boleh. Oke, Bang. Nah, tadi kan abang bilang sebenarnya nggak mau langsung terjun gitu ya. Terus tadi abang juga bilang nggak mau sebenarnya jadi bisnismen, lebih ke tentara tadi kan. Tapi niat apa yang tiba-tiba abang mikir, udah deh, aku mau bantuin bapak untuk nerusin atau apa gitu? Awalnya ragu sebenarnya, Bang. Cuman karena kita coba terjun dulu, kita tahu permasalahan di dalam perusahaan, kita tahu permasalahan kerjaan kita, malah kita, kalau saya merasa lebih tertantang gitu. Wah, ini menarik nih ternyata. Karena kan satu sisi saya berpikir, ini perusahaan bukan punya siapa-siapa. Iya. Jadi lebih ada challenge di situ. Makanya saya mikir, oh ya udah, kayaknya saya rezekinya di sini. Jadi itulah niatan awal abang. Niatan awalnya. Karena di saat mulai kerja itu tekanannya besar, Bang. COVID. Oh ya. Nah, permasalahan internal. Oke. Terus tantangan apa lagi, Bang? Yang sehingga abang yakin aku terjun deh. Merasa tertantangnya karena mungkin kalau orang mikir saya dikasih jabatan direktur awalnya. Kan saya mikir ke sana tuh. Oh, suatu saat nanti pasti saya jadi direktur nih. Atau keinginan saya akan menggantikan papa nih pimpinan sebagai gitu. Pimpinan nih. Nah, tantangannya saya ingin menghilangkan jabatan itu karena privilege itu.
Oke, makanya tadi abang bilang dari Saya nol mau terjun dulu, dari bawah. dari bawah. Iya. Jadi tantangan itu yang betul-betul challenging. Oke. Makanya even sampai sekarang saya direktur, saya harus kerja 10 kali lipat dari orang lain. Karena saya nggak mau privilege itu. Oke. Walaupun pasti ada ya, pasti kan ada. Cuman ya kita buktiin sama pola kerja kita. Dan kita bisa gitu ya. Puji Tuhan. Oke. Kalau boleh tahu berapa bersaudara nih bang? Aku berempat. Cowok semua? Paling besar perempuan. Oke, abang nomor? Aku nomor 3. Nomor 2 cowok juga? Cowok, adik paling kecil laki-laki juga. Dan semua masuk di dalam grup? Enggak, kalau kakak dia di bagian keuangan, abang di bagian direktur salah satu perusahaan lagi. Saya juga direktur armada di pusat, direktur utama di anak perusahaan. Oh, berarti semua dengan BK. Berarti nggak bisa Marina ini nih, menjabat nih. Kalau boleh tahu bang, secara holding berarti PT Talenta ini? Iya, holding ya, mother company Anaknya kita. ada berapa? Anaknya sekarang kita masih ada 2. Baru Dua ada ya? 2. Oke. Bergerak di bidang apa bang ininya? Kalau Bisnisnya? kita sekarang yang mother company kita lagi pelan-pelan menuju ke tambang. 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 Tapi core bisnis? Core bisnis kita infrastruktur, urukan, tanah. Oh. Kita bangun-bangun kayak apa namanya, lahan untuk perumahan, untuk basement kita juga bisa basement. Kalau yang ini untuk menara atau hotel? Itu kerjaan sipilnya, kalau kita tanahnya aja. Ngangkat? Bisa sama nguruk? Bisa nguruk, bisa ngambil, tergantung kebutuhannya sih. Oke. Berarti satu paket sih ya? Kalau pernah kepik, yang ngeratain itu? Iya. Oke. Kita main di situ. Tapi dengar-dengar ini juga ya, kereta cepat? Pernah, kereta cepat. Ya kan? 2 kali kita pegang. Oke. Dulu di yang buat tembus Bandung itu ya, itu kita pegang. Secara PT Talenta Putra Utama ini, kalau boleh tahu nih Bang, tadi kan Abang sebut core bisnisnya yang tadi Abang sebut ya. Dulu yang tadi Abang bilang ada partner Bapak, itu awalnya penyewaan atau? Sama. Dia langsung udah main kontraktor dia ada mobilnya sendiri, ada proyeknya sendiri, ada alat beratnya sendiri. Oke. Jadi Papa ngambil skill lah yang dia selama kerja di situ beberapa tahun. Puji Tuhan ada rezeki lebih, kita buka perusahaan sendiri. Oke, dan bertahan sampai sekarang dan berkembang sampai sekarang ya. Puji Tuhan yang berkembang, Bang. Oke, dan sebenarnya Bapak ini nggak sih memang orang sipil atau? Sipil. Memang sipil? Sipil. Oh, tapi anak kolong kalau dia. Maksudnya? Opung tentara, Papa sipil. Oh, oke. Artinya ya ada basic lah Bang ya. Kadang kan ketika ada partner yang ngajak sebuah pekerjaan itu atau bisnis, mungkin bukan basicnya, ikut-ikut aja. Sebenarnya Papa bukan teknik sipil, justru dia elektro. Oh, oke. Dia elektro, cuman nggak tahu rezekinya mungkin di truk tanah kali ya. Oke. Dia dulu sempat kerja juga di instalasi gitu mungkin. Di kelistrikan lah yang company besar itu. Cuman kayaknya dia nggak suka di situ. Jadi dia coba masuk ke kontraktor dan rezekinya di situ. Ya kurang lebih itu lingkup kayak sebuah ngebangun bangunan udah paket di dalam itu juga kan Bang? Apanya nih? Ibaratnya kayak tadi ngeruk. Oh, kalau kita cuman tanahnya doang sih. Kalau kerjaan sipil gedungnya kita belum. Cuman akan ke sana. Itu makanya tadi Bapak nggak kurang tertarik ya install itu. Oke, selama ini Bang, selama mungkin aku lebih pertanyaannya tuh selama Abang menjabat nih, ya kan? Artinya tadi ada holding, terus 2 anak perusahaan. Artinya kan sebenarnya 2 anak perusahaan ini juga under Abang nih kan? Iya. Karena Abang di pusat kan? Iya. Nah, ada mungkin suka duka apa nih Bang? Mungkin sukanya dulu deh. Sukanya ini ya. Selain privilege ya, selain privilege. Kebetulan orang tua nggak terlalu banyak komen, jadi kita betul-betul bisa berkreasi lah. Oke, dikasih kebebasan mengembangkan bisnis ya. Kita bisa berkreasi, kita punya tim-tim yang kuat, jadi enak lah kita berkreasi. Puji Tuhannya memang sejauh ini belum ada yang fatal lah di situ. Masih under kontrol lah ya. Masih under kontrol. Nah kalau dukanya Bang? Kalau dukanya. Ini kan ibaratnya Abang masih muda nih ya kan. Biasanya kalau anak muda itu pengen fun, pengen nongki-nongki. Kalau ke situ pasti sih Bang.
Karena kan aku nikah umur 21 tahun. Oke. Di situ masih kuliah dan di luar juga aku kerja. Oke. Kalau dibilang masa mudanya umur 20 itu ya memang Lagi sampai asik-asiknya tuh, Bang. sekarang lagi asik-asiknya bisa dibilang kehilangan banyak lah di situ. Ya. Karena kita Masa memilih, mainnya ya. wah, karena kita memilih udah berkeluarga ya kita fokus Hmm. kerja lah. Mungkin itu salah satu dukanya. Hmm. Cuman kalau kerja duka di dalam internal kita perusahaan banyak Bang. Pasti Boleh banyak. mention nggak Bang satu aja? Yang abang ingat. Ini selain COVID ya. Permasalahan internal karena ini family business nih Bang. Hmm. Karena Oh, lebih konflik seperti itu lebih ya. konflik. Nah, Oke, cuman I di see. luar dari itu bigger image-nya juga ada sih karyawan kita yang memang masih ada hubungan. Hmm. Nah, itu yang problemnya besar Dampak di juga situ. Ya, itu sempat pusing lah Bang. Nah, mau kita marahin nggak enak. Iya, cuman Ya kan? akhirnya gimana caranya Tuhan nunjukin jalan ke kita, akhirnya bisa terselesaikan lah masalahnya. Puji Oke. Tuhan. Nah, ini Bang, ini juga menarik nih. Kita lihat nih Bang di company profile. Para direksinya ini rata-rata orang Batak nih. Oh iya, Kenapa Bang? kalau kenapa mereka memadai Bang? Kalau dari skill, Artinya ada kompetensi kan? knowledge-nya Oke. ada, dan yang terlebih lagi, beruntungnya kita orang Batak ini, kita fighter Bang. Oke. Mereka tuh fighter, adaptif, Oke. fighter lah. Kenapa nggak ini? Tapi pernah dong nyoba selain halak kita. Pernah. Memang beberapa juga ada yang memang nggak dari kita orang Batak, cuman yang memang bukannya gimana, memang yang menonjol sih lebih Halak ke kita ya? halak kita gitu. Strong ya kan, di lapangan tahan. Berani, Iya. apalagi kan kita kerjanya sama supir ini Bang ya. Mhm. Kita hampir 24 jam ini sama supir terus. Hmm. Tahu sendiri kalau driver ya, kadang kita ngotot-ngototan, nah mereka tuh berani, tough gitu. Berarti tadi yang abang bilang itu tuh salah satu tantangan ya. Kalau aku lihat ya, ini semoga salah ya Bang. Karena orang Batak juga nih, saling keras nih ya kan. Sangat ini nggak sih Bang? Mentalnya gimana sih memimpin orang-orang Batak ini? Kalau aku sih lebih milih jadi pimpinan itu ambil hatinya. Oke. Ya, jadi kalau mereka salah, kita lebih bagus kita ambil hatinya, kita kasih solusi, justru jangan dimarahin. Oh gitu. Karena udah nggak zamannya sih sekarang kalau kita yang marah-marah, kita maki-maki, kita bentak, itu udah nggak zamannya. Justru enaknya kita sesama orang Batak ini kita lebih kasih perhatian sama pengertian lebih ke mereka. Oke. Dan mereka puji Tuhannya lebih apalagi kerjanya lebih Semangat. semangat lagi. Tapi nggak mau apa kalau bahasa kita tuh pale-ale. Apa nih bos kayak gini? Ada Ada juga. Ada. Kalau dia ngegas ya kita harus ngegas lagi. Oh jangan sampai kalah mental ya Bang. Oh, jangan. Iya, Jangan sampai kalah mental. Cuman habis kita gas ya kita rem lagi. Ya dan kita kasih solusi gitu. Pasti. Baiknya tuh begini. Harus. Ya. Tapi ada yang jogal nggak sih Bang? Oh, jogal ya banyak. Kalau jogal banyak. Kalau jogal ya kita kasih 1, 2, nggak bisa ya. Ya sudah, mungkin bukan tempatnya kan. Kadang ada kayak gitu, apa kita udah baik sebagai pimpinan, terus mencoba kasih solusi gimana cara cepatnya untuk ngerjakan, mungkin dia ada stuck gitu ya, udah kita ajarin, jogalnya minta ampun. Banyak Bang jogal, memang ada yang memang bandel banget adalah. Ada yang bandel banget memang. Ya, Tapi nggak sampai pecat dong. Ada beberapa yang memang dia nggak mampu lagi, dia yang mengundurkan diri, ada. Cuman itulah tantangannya, salah satu tantangannya. Ini family business, di dalamnya pun kita semua gitu loh, Batak-Batak juga. Yang berarti berapa persen nih Bang? Batak, 80, 90? 90 kayaknya ada. 90% ya? 90% ada. Dari top direksi sampai Iya, bawah? sampai bawah. Suku lain? Ada, campur juga lah. ya, Campur campur ya. beberapa ada. Ada juga beberapa pimpinan lapangan kita yang nggak orang Batak juga ada. Kalau boleh tahu nih Bang, apa rencana Abang ke depan nih untuk mengembangkan PT Talenta ini? Tadi kan Abang bilang masuk tambang ya? Iya, rencana kita mudah-mudahan Tuhan izinkan kita mau coba fokus lebih lagi ke tambang Bang. Kebetulan kemarin ada rezeki, kita udah pernah, adalah experience 4 tahun kita main di tambang. Cuman karena 1-2 hal kita berhenti dulu. Oke, hold dulu ya. Hold dulu, sekarang ada dibukakan jalan lagi, kita mau mulai main tambang lagi. Berarti di luar kota? Di luar kota, Daerah? Kalimantan.
Oh, Terus rencana kita nih yang lagi betul-betul kita fokusin, kita mau coba untuk IPO Bang, TBK. oh gitu. Kita Target pengen coba berapa TBK. lama lagi Bang? Mungkin 2 tahun lagi lah. Mantap Paling itu. cepat tahun depan kita coba berusaha. Mantap sih dengan BK kalau udah sampai pemikiran ke IPO tuh. Apa ya? Udah ada target untuk benar-benar ngembangin usaha gitu. Harus Bang. Karena saya yang minta tuh papa tahun depan harus pensiun. Oh, berarti Bapak masih in charge nggak sih? Masih in charge. Masuk tiap hari? Tiap hari nggak, cuman memang dia yang lebih fokus keluar untuk cari, buka pintu lah istilah katanya, untuk cari-cari proyeknya masih bos kita. Oh, karena beliau yang lebih paham atau kenal lama dengan klien ya. Iya, betul. Cuman Oke. ya itulah tantangan kita. Kalau tadi salah satu tantangannya, kita sebagai anaknya, yaitu saya maunya dia pensiun secepatnya. Iya, udah artinya abang dan kakak, adik udah bisa nerusin kan? Ya. Udah saatnya lah orang tua ini bang Menikmati masa jerih tuanya. payah. Iya. Nah, mungkin ini agak mundur bang. Ada satu nih kelewat nih pertanyaan kita nih. Terutama transportasi, Mm-mm. pengangkut ya. Iya. Nah, yang tadi kan aku tadi cerita ada teman yang rental itu mainin Mm-mm. tuh. Mm-mm. Nah, kalau yang terkait ini bang, tanggapan abang terkait banyak truk yang mogok. Yang mogok Hmm. di jalan itu. Hmm. Ya perbaikannya harus cepat ya tim storingnya. Berarti artinya tadi yang pas abang bilang, abang dari nol, dari tambal dulu nih, Mm-mm. agak sulit nih bos dimainin nih. Sampai sekarang bang, saya kalau perbaikan itu di workshop, saya masih di situ Monitor, monitor. tapi nggak megang lagi dong. Oh, tetap kita pegang. Oh gitu? Tetap kita pegang. Kalau misalnya driver bilang, Pak, ini bannya kempes, saya suka tambal ban, tekanan bannya kurang, oh kita yang pegang. Oke. Ya itu jogalnya mereka di situ. Kita pegang, oh enggak, masih aman. Oh, itu tadi salah satu ininya ya. Baru kita Iya. kasih tahu. Hmm. Ini begini loh gitu. Oke. Kalau perawatan rutin bang? Perawatan rutin. Oke. Kita kan ada tim storing kita juga. Kalau untuk mobil mogok itu ya memang dari tim storing kita, workshop itu harus cepat. Sama utamanya, supir itu harus diedukasi. Ya, ya, ya. Edukasi dalam berbagai macam hal lah. Ya, Sama cara mekanik, bawanya, cara bawanya, dari cara mesinnya seperti apa, akinya seperti apa, bannya seperti apa, itu Ya, harus ya, dikasih edukasi mereka. Betul. Karena di jalan itu apapun bisa terjadi, jadi kita harus kasih edukasi. Karena itu safety supir juga kan. Iya. Aku pernah lihat tuh bang, kan di tempat ini juga lagi pembangunan nih, Oh iya. yang bawa-bawa tanah. Mm-mm. Itu kalau lihat mereka sering gandengan tuh. Kenapa? Memang begitu atau? Sebenarnya nggak boleh kalau gandengan. Nah itu. Nah itu tadi supir harus diedukasi. Cuman Oke. memang terkadang ada beberapa supir yang belum tahu tempatnya, jadi mereka milih untuk bareng gitu. Kadang kan, apalagi kalau lintas Sumatera tuh bang. Ya Oh kan? iya. Kita mau nyelip pun nggak bisa karena udah mepet mereka nih. Dan jogalnya gitu, udah kita kasih dim misalkan, nggak mau tuh bang ngasih jeda. Belum lagi asapnya keluar. Asap lagi keluar. Asap keluar itu kurang perawatan atau apa bang? Bisa. Atau memang sengaja kayak ini apa? Cumi. Kok nggak Cumi-cumi. tahu. Ya ini apa kayak Innova, Pajero. Nah, kalau digas tuh keluar asap gitu, enggak ya? Enggak. Kalau kita nggak boleh justru. Kalau kita pasti nggak mau. Kita nggak boleh yang mengotori itu, nggak boleh lah. Cuman meskipun ada, cuman kita coba untuk meminimkan di situ lah. Oke. Dan secara idealnya bang, ngangkat tanah nih ya, harus pakai pelindung itu atau memang terbuka? Dipakai sebenarnya. Karena Sebenarnya kita pakai ya, menghindari biar nggak jatuh ya? resiko jatuh. Kita juga menghindari resiko jalan kotor. Kan yang pakai jalan kan nggak kita doang. Nah. Jadi ya kita harus hormatin juga lah pengguna jalan yang Tapi lain. masih banyak yang jogal bang. Nah, itu Nggak tahu, semoga nggak truk dari PT Talenta ya bang. Kadang kalau udah ngangkat tanah itu udah tanahnya tanah liat, berjatuhan terus ganggu pejalan yang lain, kacau. Nah, treatment abang untuk nge-treatment ini supir yang bandel nih bang. Ini selain yang tadi yang dia kalau bisa kita nggak dibodoh-bodohi gitu kan. Itu tadi ya paling kita kasih edukasi terus bang. Cuman kalau udah memang jogal sekali ya mau nggak mau harus kita turunin. Karena mungkin nggak sesuai sama SOP yang ada di kita, juga menurut kita
tidak menjaga safety terutama dia sendiri, Waktu bawa, ya. safety mobil kita dan safety orang lain. Kalau itu memang udah tidak, 3 itu hal yang paling penting tidak tercover, ya kita nggak toleransi. Nah, tapi dari mana Bang tahu? Kita punya Ada ini, tim. track. Kita ada tim sendiri. Oh, Intel. Tim, kita ada kepala operasionalnya, Iya, kita iya. ada manajer operasionalnya, dan itu kita suruh memang mutar lah untuk memastikan perjalanan si supir Iya, ini iya, iya. sesuai dengan arahan kita. Oke. Kita juga ada GPS, kita track Mhm. mereka, kita kan ada juga bahan evaluasi kita per bulan. Si A, si B, si C itu seperti apa sih tarikannya, cara bawanya seperti apa sih, kita ada. Oke, berarti artinya kalau memang tadi contoh yang mereka gandeng, terus ada tanah jatuh, itu pasti ada foto-foto lah Bang ya, Pasti, dari tim. pasti. Dari tim, pasti Terus kita ada. dievaluasi di internal gitu Kita ya. pasti evaluasi. Dan ya, kalau supir yang memang dia bisa mengikuti SOP kita kasih reward. Oh, Jadi itu untuk pacuan mereka. oke. Nah, informasi reward ini pasti tersebar sama supir-supir. Jadi Menjadi mereka stimulan pun, ya? gitu. Oke. Jadi pun mereka menjagalah SOP yang udah kita buat. Ada pernah kejadian apa Bang untuk unit di jalan? Banyak ya Bang. Banyak, Laka, unit terbalik di galian, unit terbalik di buangan, unit kita dibawa kabur sama supir. Pernah? Pernah. Kayak dia waktu pas lagi ngangkat tanah atau kosong? Kosongan Bang. Kebetulan baru-baru inilah terjadi 3 unit kita dibawa sama supir, cuman puji Tuhannya ketemu 2. Yang satu lagi masih kita cari-cari lah. Wah, tuh siapa tahu dengan BK ini. Ada ini nggak sih Bang labelnya gitu? Ada, cuman yang satu ini infonya sih udah diganti total ya. Oh, dicat Udah dicat atau total. ditutupin gitu ya? Dicat total semua. Ya kalau mau ngecek sih harus dari kirnya ya. Oke. Dari kira, cuman kalau ketemu puji Tuhan, kalau nggak pun ya kita serahkan lah. Nah, mungkin dengan BK ada pernah lihat nih unit dari PT Talenta, siapa tahu kan Bang. Karena dengan BK-nya juga banyak intel di sini Bang. Apa yang kita buat tuh tahu langsung cepat itu mereka-mereka. Nah, secara berarti kurang lebih 4 tahun ya Bang ada mimpin? Berapa tahun? Kalau secara resminya Resmi. hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Resmi. Ini nggak sih Bang? Boleh tahu nggak sih kerjaan apa yang paling gede? Oh, yang kita kerjakan sekarang? Mungkin yang sebelum Abang mungkin atau setelah Abang? Oh, setelah Abang aja lah. Karena kan ini harusnya ada perbedaan nih pimpinan dari seorang bapak dengan anaknya nih. Kalau sekarang proyek kita yang paling besar sih lagi kita kerjakan di Kerawang Bang. Kita ada rezeki untuk mengerjakan jalan tol. Jalan tol, tahu nggak John? Daerah Kerawang. Kerawang. Itu dari mana ke mana tuh Bang? Itu panjang, ada 5 zona itu Bang. Nanti bisa keluarnya dari Setu, bisa tembus nanti ke Bandung lurus lagi. Oh, Itu lagi kita kerjakan. wah mantap, 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 mantap. Sama ya paling tambang lah yang akan datang nanti coming soon. Di luar dari yang kita prepare saat ini, nanti ke depannya ada lagi. Amin. Itu yang masif sih itu untuk saat ini. Tambang emas atau timah? Batu bara sih. Batu bara. Wah, jangan timah ya Bang. Soalnya lagi heboh Bang. Nggak apa-apa, kita ambil yang penting legalnya. Iya harus benar, jelas. legalitas. Kita kan mau mengerjakan sesuatu ini, jangan Ya. tamak sebenarnya. Kita harus tahu legalnya, harus tahu SOP-nya. Kita kan ada hukum juga yang Iya, berlaku, iya, iya. ya kita harus lolos administrasi lah. izin tambangnya Iya. gitu Bang. Enggak, soalnya kalau dengar timah ini lagi sensitif Bang. Tapi Abang nggak kenal ya? Oh, enggak. Nggak kenal ya? Enggak. Janganlah Bang kalau Oh iya Bang, ini juga nih Bang, kan Talenta tadi mantap John. Jadi induk 2 anak perusahaan nih. Bang, kita mau buat konser nih Bang. Mau buat konser nih, buat Dongan BK, kita tanggal 7 September 2024 mau buat konser nih di BK Fest 2.0 di Balai Sarbini. Jadi bintang tamunya itu ada Leodra, Santara Foundation, Jun Munte, Stelpois, Maxima, Estak Brother, Maria Kalista, sama Natalis Trio. Nanti tiket bisa dibeli di sini ya, ada scan nanti dibuatin scan QR code-nya. Gitu. Bisa kali Bang? Harus langsung beli berarti kan? Iya, Takut tapi kehabisan kita tiket. nah, masih ada kurang lebih ya 50 hari lagi lah. Jangan sampai ketinggalan dengan BK. Tapi untuk Abang nih bisa lah, ya kan? Boleh Sarbini Bang. Apa nih? Sponsor kali Bang. Oh, boleh, nggak apa-apa.
Langsung di Kompas Bang depan ini ya kan. Boleh, nggak apa-apa. Soalnya ada Liodra Ginting Bang. Oh itu, kebetulan mama kita kan ginting. Nah tuh Bang. Sor kali dia pasti. Nah itu Bang. Pasti suka dia. Kita ada ini Bang, ada VIP, kelas 1, 2, 3, 4 sama festival. Ya boleh. Jadi festival itu nanti dekat pentas berdiri Bang anak-anak mudanya. Yang paling dekat ke artisnya? Festival. Festival. Kalau VIP dia posisinya paling atas, tapi pas lurusan pentas, tapi legroomnya lega Bang. Gitu dan nanti akan ada kayak semacam inilah ya servis tambahan. Jadi kayak ada makanan, minuman. Gitu Bang. Tapi kalau PT Talenta masuk, kita kasih Bang. Bypass langsung ke ini ya kan. Langsung ke belakang. Bebas abang mau kemana. Tapi ya janganlah pula abang ikut angkat rigging ya kan. Janganlah, harus dikasih. Boleh. Gimana nih? Boleh, nanti proposal biar kita langsung baca. Wah mantap nih, tolong ya Marina. Siap. Oke. Oke, mungkin ini Bang, terakhir ya Bang. Ini mungkin lebih ke apa ya? Mungkin ada nggak sih kalimat pamungkasnya Bang nih untuk Dongeng-Dongan BK nih Bang? Abang kan seorang pengusaha muda, dipercaya orang tua untuk meneruskan bisnis yang udah dibangun gitu Bang. Nah, Dongeng-Dongan BK nih mungkin pengen kayak Abang nih, gitu. Yang terpenting semangat, jujur, dan yang paling utama kalau untuk saya sih Nasrani, saya Kristen, selalu ingat akan Tuhan. Selalu berdoa, minta apa aja minta, kita cuma bisa minta ke Tuhan. Dan yakin dan percaya pasti selalu diberikan jalan. Nah, itu Dongeng BK. Jangan pula kalian berdoa tapi nggak ada eksekusi. Oh iya, Bang? harus eksekusi. Iya. Karena pun nanti mungkin bingung kali kita berdoa terus nggak eksekusi, mungkin dimarahin nanti kita. Atau tidur aja, berdoa aja lah. Bisa. Kata Abang itu berdoa, rupanya tidur. Apalagi kita orang Batak, kita harus staff kan. Betul. Karena kita bukan di kampung ini, di ibu kota, kita harus staff. Apalagi perantau kan Bang. Oh iya. Harus fight. Kayak lagu kita dong, anak Apa Medan kan. Nah, boleh kambing kita di kampung sendiri, tapi harus banteng di perantauan. Betul. Itu ya Dongeng BK. Ada lagi nggak Bang? Mau sampaikan Bang? Tetap semangat ya untuk anak muda. Terus berkarya, berkreasi, jangan takut gagal. Karena gagal adalah pembelajaran yang paling berharga. Dan selalu improve lah Bang ya. Harus improve. Itu Dongeng BK. Jadi apa yang kami bahas dengan Bang Marco, kalian bisa ambil positifnya. Dan harusnya ini positif semua nih. Kalau memang kalian nonton dari awal sampai akhir ya. Gitu loh. Jangan ngeluh. Jangan ibaratnya julid kalau orang Batak. Teh latte gitu Bang. Ada kayak gitu Bang. Nanti kita buat apa? Udah ngintip-ngintip. Dijulitin. Diomongin. Tapi pas ketemu, peluk-pelukan Bang. Ada kayak gitu. Tuh, Dongeng BK. Tolong jangan begitu ya. Kita jangan. Apalagi dengan konser kita tadi yang aku sebutkan itu kolaborasi itu keren. Jadi apalagi kita orang-orang Batak itu saling support, saling dukung. Compete boleh. Berkompetisi boleh tapi yang sehat gitu. Harus kan, sehat. Dalam bisnis apapun itu. Iya. Ya kan Bang? Setuju ya? Pasti. Gitu Dongeng BK. Oke, Dongeng BK mungkin cukup sekian obrolan kita di podcast MKB Batak Keren dengan Bang Marco Haloho. Terima kasih banyak Bang sudah mau mampir. Salam sama keluarga. Mungkin nanti habis ini Marina telepon WA Abang ya Bang. Siap, boleh. Oke Dongeng BK, terima kasih banyak. Halo Horas.